الله يدخل نيتنا في نيتهم وعملنا في عملهم. الفضيلة روحي مؤلف هذا الكتاب سين الإمام شيخ الإسلام طب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد، وجميع رواه الساداتنا لأبي علوي ومشايخنا في الدين، ورواه آبائنا وأمهاتنا وأموات المسلمين، خصوصا إلى أرواح المتقدمين من هذه الحارة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته، ويعيد علينا من بركاتهم أسرارهم أنوارهم علومهم ونفحاتهم دادهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية ولا كل نية صالحة، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. إخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita kembali bersama-sama mengikuti majelis taklim bulanan kita, masih dipandu kita Risalatul Muawanah wal Mudhaharah wal Muwazarah lirraghibin minal mu'minina fi suluki tarakil akhir. Kita sampai pada bab pasal faslun, ya. Faslun wa alaika in kana laka malun tajibu fi zakatu, ya, itu li ikhraji zakatihi tajibatan biha nafsuk qasidan biha wajhallah mubadiran bitamyiziha wa tafriqiha inda huduri waqtiha min ghairi ta'khirin. Fa in fa'alta dhalika barrat 'alaikal barakatu wa tadha'afat ladaika anwa'ul khairi wa sara maluka fi hirzin hasinin min jami'il afati. Imam Al-Haddad dalam pasal ini menganjurkan kepada kita sekalian, in kana laka malu, jika kamu punya harta yang hartanya tajibu fi zakatu, wajib untuk dikeluarkan zakatnya, ya, bi ikhraji zakatihi, dengan mengeluarkan zakatnya. Mengeluarkannya dalam tayyibatan biha nafsu, hati kita, jiwa kita, perasaan kita itu senang, tidak terpaksa. Dari mulai nisab pertama, ya, sampai ke nisab yang meningkat gitu. Kadang penyakitnya itu ketika baru katakanlah 100 juta, ya, nisabnya apa yang harus dikeluarkan itu 2,5%, 2,5 juta. Kan 100 juta sekarang sudah sampai nisab, ya. Sudah sampai batasan minimal untuk mengeluarkan zakat.
dan sudah haul, ya, ketemu tahunnya. Hari ini tanggal 30, ya, Juli. Kita dapat duit 100 juta semua kalau kita tabung. Sampai 30 Juli 2025, uang 100 juta itu masih semua. Maka 100 juta udah sampai nisab. Sebab nisab mal itu sama seperti emas. Yashruna mithqala. 20 mithqal. 20 mithqal itu kalau di Palembang, orang suka menyamakan dengan 14 suku. Satu suku itu 6,5 gram. Kalau 1 gramnya sekarang ini 1 juta ibaratnya. Ya. Maka kalikan saja. Ya. 14 suku berarti berapa gram itu? 6,5 kali 14. Kalau di total uang ya yang mendekati sekitar 90 jutaan. Ya. Jadi kalau 100 juta itu namanya sudah melewati nisab. Lalu haulnya sudah ketemu putaran tahun. Maka wajib untuk dikeluarkan 2,5%-nya. 2.500.000. Ketika 2.500.000, 5 juta, ya, 10 juta, itu orang masih thayyibatan biha, ya, nafsu. Jiwanya itu masih senang, suka. Tapi kalau sudah harus ratusan juta, itu banyak yang kemudian seperti Korun. Korun dulu itu anak majelis. Aktif di majelisnya Nabi Musa. Tapi waktu aktif majelis buntu, miskin. Minta doa sama Nabi Musa agar bisa menjadi anak muda yang kemudian berharta. Didoakan. Maka tadi hari demi hari ketemu jalannya menjadi seorang pembisnis lah kalau bahasa sekarang. Nabi Musa mengingatkan aja, ya, kau harus masih keluar zakat. Nah, ketika zakatnya masih ibaratnya emas 1 on, 1 kilo, masih dikeluarkan. Itu zakat 1 kilo, ya, 1 kilo emas, ya, itu 1 M lebih sekarang, ya, bisa 1,3, 1,2. Nah, ketika puluhan M, mulai maju mundur. Jadi ketika hanya untuk bisa beli sepeda, keluar. Tapi ketika untuk kemudian bisa beli motor, mulai bingung. Kalaupun dia mengeluarkan berat. Gitu. Maka banyak para tujar sekarang ini, kadang kalau di Jawa, dulu saya kan lama di Jawa, itu menemukan beberapa tujar kalau ngasih diskon, toko bangunan, toko manisan, toko apa, ngasih diskon nih, itu diniatin ngeluarin zakat. Jadi ketika dia merol istilahnya, mentotal, menjumlah, ya, di akhir tahunnya, itu kemudian yang harus dikeluarkan sedikit. Karena apa? Karena dia udah ngeluarin bonus, ya, diskon-diskon yang dia berikan kepada orang-orang yang belanja. Saking apanya itu, ya, banyak. Sebab kalau kemudian harus dikeluarkan, Anda punya duit 1 M atau punya harta 1 M, kan 25 juta. Kalau 10 M, 250 juta, dapat Agia 1, gitu loh. Ya. Dapat mobil Avanza 1. Mulai itu ujung. Itu begitu. Itu mulanya ada anjuran thayyibatan biha nafsuka. Ketika kita mengeluarkan zakat itu, jiwa kita harus thayyibah, harus baik. Jangan sayang-sayangan. Ghasidan biha wajh Allah, dan tujuannya adalah tadi karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
mubadiran bitamyiziha, segera ya, pisahkan antara zakat dan yang dizakati. Biar duit tuh duit ya kebetan gitu loh. Ya. Maka keluarkan dan pisahkan antara itu uang zakat dengan yang dizakati. Jangan satu laci gitu. Ya. Jangan satu tempat. Karena yang zakat itu bukan lagi hak kita, tapi hak Allah namanya. Haknya Allah. Haknya Allah. Jadi dipisahkan. Ya, andai kata itu tanaman, dia segera pisahkan. Ya. Mau gabah, mau gandum gitu loh. Ya, mau anggur, mau apa saja. Kemudian segera watafriqiha, dibagikan. Jangan nanti, dan nanti. Segera dibagikan inda huduri waktiha min ghairi ta'khirin. Ketika waktunya memang sudah tiba, segera. Jadi ibaratnya hari ini kita berada di haulnya. Maka hari ini bagikan. Jangan kaget besok masih ada gitu loh. Lusa masih ada. Ini yang naudzubillah min dalik, kadang ada orang muzaki sengaja menyisakan. Katanya untuk siap-siap, barangkali nanti-nanti ada yang masih minta. Nah, kalau dia mati gimana? Kalau dia meninggal dunia, zakatnya masih 2 juta dia tahan. Ibaratnya dari 50 juta. Lalu mati. Kemudian yang 2 juta itu tidak dikeluarkan oleh ahli warisnya karena nggak tahu. Maka yang 50 juta itu belum dianggap zakat karena belum penuh, belum sempurna. Tapi kalau sekarang haulnya dan sekarang kita bagi, selesai sudah. Dan yang paling indah, paling cepat ketika ada baitul mal. Tapi kalau Anda nyari 1-2 orang satu kampung, ya, Anda mesti tahu mana mustahiknya. Itu malah kemudian menghambat. Ya. Capek. Apalagi kalau ibaratnya orangnya udah tua. Gitu. Ya. Gimana dia mau nyari mendatangi rumah-rumah mustahiknya. Enaknya ada ambil begitu. فإن فعلت ذلك ضرت عليك البركات وتضاعفت لديك أنواع الخير وصار مالك في خرز حصير من جميع الآفات. Kata Imamul Haddad, jika Anda melakukan hal yang seperti itu, hari ini nisab haul sudah menyatu, lalu waktunya berarti juga sudah datang, ya, mulai dipisahkan, oh ini zakatnya, ini harta yang dizakati, jangan jadi satu. Ya. Kemudian dibagikan segera, maka apa? Keberkahan itu akan meliputi, ya. Kemudian segala kebaikan itu akan berlipat ganda dan hartamu dalam perlindungan, ya, yang dilindungi dari semua afat, bahaya-bahaya yang mengancam, yang akan merusak harta benda kita. Ini, ya. Jadi salah satu faedahnya ini. Ketika kita segera mengeluarkan zakat. Wa alaika bitamyiz zakat thumma bitafriqiha wajtanib ma yaf'aluhu ba'du abna'id dunya. Segera pisahkan zakat itu, segera bagi, jauhi contoh tingkah laku yang dilakukan oleh orang-orang yang disebut abna'ud dunya. Anak dunia, hidupnya hanya untuk dunia. Apa? Wadhalika anna ahaduhum
la yumazzizu zakat ammalih walakin yasiru kullama sadafa mustahiqqan a'tahu ya qistan wa hasabahu hatta yastafiyal qadru al wajib ya. Ada sebagian orang begini, dia tidak lagi memisahkan zakat, tapi masih satu kantong, masih satu lepeh gitu loh, masih satu menyatu. Nah, tiap kali dia merasa bertemu dengan mustahiknya, dia baru kasih. Sampai menurut dia kadarnya sudah mencukupi yang harus dikeluarkan. Itu cara yang salah. Yang benar itu sebelum tafriq ada tamyiz dulu. Jadi ini harta nih, satu nih. Ya. Kita tahu bahwa ini sudah sampai nisabnya dan sudah haulnya tiba. Seluruh harta ini menjadi objek zakat. Nah, zakatnya berapa? Ambil. Andai kata 100 juta, ya udah 100 juta. Dari 4 miliar, apa? 4 miliar ya, 100 juta. Berarti yang 309 3M ya, 3M,9 itu dipisah. Ya. Nah ini zakat. Nah ente kemana aja mau bawa lah. Tiap ada fakir miskin semua mah kasih. Ngabisi yang 100 juta. Tapi kalau tidak ditafrik, tidak ditamjiz, ya tidak ditamjiz, itu nanti bingung. Berapa yang sudah dikeluarkan? Kalau lebih tidak apa-apa. Tapi kalau kurang, Anda belum zakat. Takutnya seperti itu. Oleh karena itu pisah. Ya. Panen ibaratnya berapa ton, zakatnya berapa ratus kilo, langsung dipisah. Jangan digabung dengan sisa zakat. Itu lebih bagus. Wala ta'kul min thamarika wa zar'ika alladhi yaji'u nisaban indal hasad ba'da buduwi salahihi hatta ta'lamal qadral wajiba minhu jafan. Bahkan kalau kita seorang petani, ya, kebun, ya, entah itu padi, gandum, korma, ya, itu jangan sampai kita memakan buah-buahan yang kita tanam, ya, tanaman-tanaman seperti gandum, padi yang juga kita tanam, yang nisabnya itu ya, belum kemudian ketahuan karena belum dipanen gitu loh. Tapi kalau sudah dipanen, kemudian sudah terang, tahu kadar wajibnya, kalau kering ini jadi berapa, kemudian zakatnya berapa, baru Anda boleh memakannya. Bayangkan, itu punya kita loh. Ya. Kalau kita tahu bahwa ini sudah ada haulnya, kalau zarat kan haulnya yaumah hasadih gitu loh. Hari dipanennya, ya. Itu waktu ikhraj zakat. Mau dikeluarkan basah ya timbang basah, mau dikeluarkan kering ya timbang kering gitu. Bukan berarti basah nggak boleh, tapi sama. Nanti kalau basah 10 ton ibaratnya, keringnya nggak nyampe 10 ton. Nah kalau 10 ton, ya, andai kata yang dikeluarkan mesti usyur, ya, berarti satu ton. Kalau yang dikeluarkan nisful usyur berarti 5 ton. Ya, tergantung nanti kondisi sawahnya. Ya. Cocok tanamnya kita itu pakai biaya atau tidak, pakai pupuk atau tidak, ya, pakai upah orang atau tidak. Tapi kalau nanam tinggal pergi nanti pas panen, nah itu namanya nggak pakai baik biaya. Itu nisabnya 1 ton. Ya. Kalau 1 ton itu 1000 kilo berarti. Nah zakatnya 100 kilo. Anda mau timbang tadi basah ya basah semua. Anda mau timbang kering ya kering semua.
Itu begitu. Ya. Dan ketika belum jelas berapa kadar zakatnya, sebaiknya Anda jangan makan dulu. Ya. Ibaratnya kalau korma itu jangan makan korma dulu, timbang dulu, gitu loh. Sudah ketahuan berapa zakatnya baru silahkan. Ya. Tapi ini apa bentuk ihtiyaton. Ya. Oleh karena itu disebut wa in aradta an ta'kula min syajaratin muayyanah fala yajibu 'alaika an ta'rifa illa al-qadra al-wajib fiha faqat. Apabila Anda ingin memakan ya buah-buahan dari pohon-pohon yang tertentu, maka tidak wajib untuk Anda mengetahui kadar wajibnya zakatnya itu berapa. Ya. Kalau ibaratnya yang tertentu. Ya. Ini saking apanya? Bentuk kehati-hatian dalam berzakat. Sebab zakat itu ya seperti sholat juga begitu. Ya, ibaratnya semua rukun dikerjakan kecuali satu. Tetap nggak sah loh. Semua syarat ada kecuali satu. Tidak sah juga. Zakat juga begitu. Jadi bukan hanya sekedar Anda tahu qadrul wajib. Ya, tapi juga ada tadi aspek-aspek berikutnya yang kemudian kalau tidak terpenuhi menjadikan zakat kita tidak sah. Sholat tidak sah berarti kita belum sholat. Zakat tidak sah berarti kita belum zakat. Itu mulanya hati-hati. Bahkan berikutnya beliau ngasih tahu kepada kita wa'lam anna man yahtalu fi isqatiz zakat bihibbatin wa nahwiha aw yu'tiha ghairal mustahiqin ma'al ilmi aw yufarriquha ala muqtadal hawa alladhi yakhussu bi'ita'iha man ya'udu alaihi minhu naf'un ajilun la yakhruju minad dunya hatta yu'adzibahu Allah bimalih. Bayangkan. Ya. Ini yang sering saya ingatkan kepada Anda sekalian. Ya. Kata Imamul Haddad, orang yang melakukan upaya usaha untuk menggugurkan zakat, dia mestinya zakat gitu. Dia punya kambing tahun ini sudah setahun dan ada 40. Ya. Besok ibaratnya waktu haulnya itu besok. Ya. Apalagi kalau Hijriah itu ganti hari itu dengan tenggelamnya matahari. Tidak harus besok matahari masih belum terbenam. Terbenamnya itu gitu. Maka pagi harinya satu kambing dibawa, dikasihkan, dihibahkan kepada saudaranya semua. Ya. Atau bahkan dikasihkan sama istrinya. Harta suami kalau sudah dikasihkan sama istri, ya bukan harta suami lagi. Itu sudah harta istri. Ya. Ini untuk helah, untuk menghindari kewajiban zakat. Nisabnya 90 juta ibaratnya. Duitnya sudah 90 juta. Akhirnya apa? Paginya belanja. Dibuat belanja lah, 500.000. Berarti pas matahari tenggelam, haul, belum sampai nisab. Nah ketika haul belum sampai nisab, maka tidak wajib zakat. Ada yang mengatakan sampai hari itu berakhir. Ketika memang tidak bertambah, maka tidak wajib zakat. Sudah hari itu berakhir, andai kata istrinya kemudian mengembalikan lagi kambingnya, itu nggak kena kewajiban zakat. Karena haulnya sudah berakhir. Nanti tahun depan lagi, gitu loh. Dengan tanggal yang sama.
Nah, ini juga kadang ada permainan seperti itu. Dalam rangka untuk menghindari kewajiban zakat. Au yu'tiha ghairal mustahiqin ma'al ilmi. Atau dia mengeluarkan. Tapi mengeluarkannya dengan memberikan kepada yang bukan mustahik. Dan dia tahu bahwa orang yang dikasih zakat itu bukan orang yang masuk dalam asnafut samaniyah. Dia tahu, tapi tetap dikasihkan kepadanya. Itu nggak boleh. Jadi kalau kita tahu bahwa yang bersangkutan tidak bisa dimasukkan ke salah satu daripada yang 8 macam itu, tidak boleh kita memaksakan diri untuk mengeluarkannya untuk orang. Au yufarriquha, atau dia membaginya ala muqtadal hawa, sesuai dengan hawa nafsunya. Kalladhi yakhussu bi'itaiha man ya'udu alaihi minhu naf'un ajil. Seperti dia mengkhususkan memberikan hartanya kepada seseorang yang kemanfaatan orang itu bisa dia rasakan sekarang. Orangnya nurut sama kita. Disuruh apa aja sama kita mau. Ya. Lalu pas ngeluarin zakat kita kasihkan sama dia. Sementara ada orang yang juga miskin. Ada orang yang juga fakir. Tapi tidak dia beri. Karena orang yang fakir miskin. Ya, tadi yang tidak dikasih itu agak sombong. Dan tidak ada manfaatnya untuk yang memberi zakat tadi. Akhirnya nggak dikasih. Itu nggak boleh. Karena orang-orang yang seperti itu la yakhruju minad dunya hatta yu'adzibahu Allah taala bimalih. Orang yang zakatnya model kayak gitu, dia mengeluarkan zakat tapi memberikannya bukan kepada mustahiknya, atau memberikan kepada mustahiknya tapi pilih-pilih. Ya. Orang miskinnya banyak, tapi dia ngasih hanya beberapa orang saja, lantaran yang beberapa orang itu nurut sama dia, cinta sama dia, dekat sama dia. Sementara yang lain itu jauh. Itu nggak boleh. Karena harta zakat itu hakullah, haknya Allah sudah. Kita sebagai muzaki yang berzakat itu tidak punya hak sama sekali terhadap harta zakat itu. Maka nggak boleh ngatur, nggak boleh. Ya. Aturan yang harus kita ikuti adalah aturan Allah yang telah Allah terangkan. Ya, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Itu nggak boleh menyimpang, dan ketika memberikan fakir miskin, ya, yang ada di dekat kita, itu harus kemudian tadi tidak ada pertimbangan, oh ini nggak sombong, ini sombong. Yang ada pertimbangannya itu kalau miskin, fakirnya nggak sholat gitu loh. Ya, ini rajin sholat, yang ini nggak pernah sholat, ini rajin puasa, yang ini nggak puasa. Jangan dikasih yang nggak sholat, yang nggak puasa. Ya. Karena dia hayawan ghairu muhtaram. Ya. Manusia itu muslim ketika tidak sholat itu menjadi apa? Binatang yang tidak dihormati. Ya. Kehausan saja, lagi musim kemarau seperti sekarang ini, krisis air minum ibaratnya. Kita punya lebih air minum, nggak boleh yang lebihan dikasihkan kepada tarikus sholat, itu nggak boleh. Mending kasihkan kucing, kasihkan ayam gitu loh. Karena kucing dan ayam itu hayawan muhtaram. Sama orang yang tarikus sholat, manusia ini nggak boleh. Ini celaan dari Allah, celaan dari syariat. Ya. Mulai nggak usah kemudian suka apa menyikapi orang, wah segala mencela dan seterusnya.
Syariah juga mencela orang yang memang pantas dicela. Tarikus sholat itu pantas dicela. Itu. Pantas tidak dihormati. Malah nggak boleh dihormati. Dinasehati. Itu loh. Ya, diberi masukan. Agar harkat martabat kemanusiaannya itu kembali lagi. Nah, kalau nggak mau, ya sudah. Ya. Ada ta'zir. Ini bentuk ta'zir gitu. Padahal di saat krisis. Apalagi tidak dalam saat yang krisis. Nggak boleh. Jadi hati-hati. Ini bukan duit saudara, bukan duit kita, bukan beras kita. Berasnya Allah. Sudah menjadi haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak boleh ngatur. Kadang di perkotaan ini para muzaki nggak mau belajar. Duit zakatnya itu dibelikan sarung, dibelikan apa koko, peci. Nanti masih disisakan duitnya sedikit. Lalu dibagikan kepada fakir miskin. Ya, dalam bentuk tadi ada sarungnya, ada pecinya, ada kokoknya, ada duitnya sedikit. Itu mayas sih. Nggak sah zakat model begitu. Yang berhak untuk membeli apa itu, ya fakir miskinnya. Karena sudah jadi hak dia. Ya. Nggak usah kita ngatur-ngatur apa namanya, biar ini, biar itu, nyangkol ini, nyangkol itu. Loh, bukan punya kita kok. Duit kita aja andai kata kemudian disetir seperti itu, gak mau kan? Kau punya duit kan? Duit kau masih begini, begini. Nah, bisa intervensi namanya. Dianggap ikut campur urusan harta orang. Jadi zakat juga begitu. Kalau Anda zakat, kasihkan sama fuqara masakin, terserah dia mau dibelanjakan kemana. Ya. Jangan lalu tadi ente minteri sendiri itu membelikan baju pakai duit zakatnya nggak boleh, ya, tidak boleh, karena bukan lagi hak saudara. Nah ini kadang pakai hawa nafsu begitu. Akibatnya apa? Diadab oleh Allah. Padahal dia mengeluarkan duit. Wala adabul akhirati akbar. Lau kanu ya'lam. Bakal kena adab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan adab akhirat itu lebih besar. Ya. Sekiranya mereka itu mereka tahu. Wa idza kana hadza haluman yakhrujuha ala ghairil wajhil masyru' fa kaifa yakunu haluman la yakhruju zakat ra'san. Ancaman bakal kena azab Allah itu untuk orang yang mengeluarkan zakat tapi tidak sesuai dengan syariahnya. Kan berkali-kali saya sampaikan, kalau Anda mau zakat, datangi orang fakir dan miskin. Bukan fakir miskin disuruh antri di depan rumahmu. Ya, apalagi memamerkan mereka sampai nunggu berjam-jam, berdesak-desak. Sodakoh nggak diterima, apalagi zakatnya. Mempermalukan sesama muslimat. Ya, sementara itu harus dijaga. Mulanya orang dulu yang miskin nggak pernah ngetok pintu orang kaya minta zakat, nggak pernah. Orang yang zakat yang datang minta maaf, minta diterima zakatnya, ya minta didoakan yang tersisa. Bayangkan. Bahkan ketika mau masuk rumah orang fakir miskin yang kaya, berhati-hati. Menjaga kredibilitas orang miskin. Dari dulu yang namanya kemiskinan itu suka menjadi target hinaan orang lain. Dijaga perasaannya sambil minta maaf, ini zakatku, tolong diterima. Harus begitu. Kan makanya Atta, ya. Atta itu mendatangi. Nah, yang zakat aja terancam azab, fa kaifa yakunu haluman la yakhruju zakat ra'san.
Bagaimana dengan tingkah laku orang yang sama sekali tidak mengeluarkan zakat? Yang zakat saja salah dia memberikannya, itu terancam adab. Apalagi yang tidak zakat. Ya, ulaikal ladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ya. Allah gambarkan mereka itu adalah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, oleh karenanya mereka tidak akan beruntung tijarahnya. Ya. Wa ma kanu muhtadin, dan bukan orang-orang yang dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati sekali ya. Waqad taqarrara anna mani az-zakah qarinun tarikis shalah fil syarri ya. Waqad qatala Abu Bakr radhiyallahu anhu mani az-zakah wa sammahum ahlar riddah ya. Dan telah dipastikan bahwa orang yang mencegah zakat, tidak mau zakat, itu qarin ya, teman dekat orang yang tarikus sholah, meninggalkan sholat. Teman dekat dalam kejahatan, artinya sama-sama jahat. Ya. Dan Sayyidina Abu Bakar itu pernah memerangi orang-orang yang mani'u zakat. Ya. Mulanya di daerah mana? Tadi ada kuburan, di samping sambal ada pride. Ya. Itu banyak beberapa sahabat. Nah, sahabat-sahabat itu yang dulu dikirim oleh Abu Bakar Siddiq untuk memerangi Mani Uzak. Ya, itu ada kronologi yang begitu. Orang yang mencegah zakat dan orang yang tidak mau berzakat, apalagi sampai mengajak orang juga untuk tidak berzakat, ya, maka disebut ahla riddah. Orangnya murtad. Jadi sekali lagi hati-hati para bapak, para ibu yang saya muliakan, ketika kita harus mengeluarkan zakat, ya, keluarkan zakat itu sebagaimana mestinya dan berikan kepada mustahiknya. Mulanya hati-hati, tanya sama ustadz, tanya sama orang-orang yang tahu. Wa alaika bi ikhraji zakatil fitri anka wa an kulli man talzamuka nafaqatuhu wa dzalika in istata'ta. Ya. Kemudian ini adalah anjuran mengeluarkan zakat fitrah dari diri kita sendiri dan juga dari orang yang nafkahnya wajib kepada kita kalau kita mampu, gitu. Karena zakat fitrah ini tidak ada kaya miskin, gitu. Ya, zakat fitrah ini cacah jiwa, tapi tetap ya dimulai dari tenggelamnya matahari akhir Ramadan ya sampai sebelum sholat. Dalam rentang waktu seperti itu, kalau kita punya ya untuk berzakat, ya keluarkan. Kalau tidak punya, maka tidak wajib. Ya. Berikutnya nanti insyaallah walaika bitasaddiqi bima tajibu bima tuhibbu. Ya. Kita kaji, kita bahas pada kesempatan yang akan datang.